kamu punya helm TSR dan kamu punya niatan buat ngubah stikernya jadi stiker Arai, tapi kamu bingung buat cara ngelepasnya tuh kayak gimana, ngangkat nggak ya pernisnya? Dan di video kali ini gue bakalan kasih tahu cara sulap helm TSR jadi helm Arai 100% mirip. Simak terus videonya, tonton sampai habis, dan mari kita let's go. Well, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di MSBXHMV. Kembali lagi bersama Miss B di sini, dan kali ini gua bakalan sulap ya teman-teman. Bakal nyulap helm Arai yang minggu lalu gua baru beli ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau lihat video unboxingnya mungkin bisa lihat di playlist video gua ya, atau nanti gua bakalan simpen link videonya di deskripsi. Oke teman-teman, jadi kali ini gua bakalan sulap helm TSR ini menjadi apa? Menjadi Arai ya teman-teman. Nah, setelah gua tanya-tanya ke yang lain, ini kira-kira ganti jangan ya ini logonya gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya gua pengen coba ganti juga nih logo biar terlihat lebih ala-ala ya. Oke, jadi mungkin dari teman-teman juga di sini ada yang udah punya helm TSR ya, maupun itu versi VZ RAM atau RAM 4, RAM 5, RAM kawat atau lain-lain. Pada intinya harusnya sih si helm TSR ini bagian stikernya dia bisa dicopot ya. Dan buat teman-teman di sini, gue yakin pasti ada yang khawatir nih gimana sih cara nyopotnya gitu ya. Takut pernisnya kekelupas atau enggak gitu. Nah, makanya kali ini gue coba sekalian eksperimen dan bikin videonya di sini ya teman-teman. Oh ya, jadi apa aja yang dibutuhkan? Tentunya lo harus beli stiker ya teman-teman. Dan kebetulan gue punya beberapa stok stiker ya. Nah, ini temanya Arai-Araian. Ini ada sisa juga dari bekas si Nakano ya teman-teman. Oke, dan di sini ketika pembelian helm TSR ini gua sempet dikasih juga nih ya. Ini dikasih dari seller gitu. Jadi ketika order dikasih bonus ini stiker. Tapi nanti kita coba lihat mana yang mau kita pakai di sini ya teman-teman. Oke, dan di sini gua beli juga di toko Oyen ya. Ini gua beli satu paket. Nih kita buka isinya apa aja. Oke, di sini tentunya ada logo Arai ya, ini buat di depan sini. Terus ini ada logo R75 shape. Nah, ini adalah jargonnya si Arai ya. Oke, di sini ada Arai Snail. Terus di sini ada apa nih? Don't touch my visor. Widih, galak banget. Oke, terakhir nih ada push forward to lower wing. Nah, ini buat di area wings ya. Oke, mungkin banyak juga di sini teman-teman yang ya udahlah asal nempel aja gitu ya di helm. Ternyata enggak teman-teman. Kalian itu jangan asal buat nempelin stiker kalau emang niatnya mau nyerupain Arai 100% ya. Terutama di bagian belakang sini nih. Nih di bagian belakang sini tuh ada triknya ya, bukan trik sih. Kita nyontek yang aslinya aja kayak gimana. Jangan sampai salah pasang gitu. Kalau salah pasang kermah KW helmnya. Terus masangnya salah, wah udahlah kacau. Nah, nanti kita pasang sebisa mungkin percis atau mirip sama yang aslinya ya teman-teman. Oh ya, terus di sini gue beli juga nih sarung helm ya. Nanti kita bakal review juga di akhir. Ini sarung helm dengan logo Arai, tapi ala-ala ya, ini bukan ori. Terus gue nih, lihat teman-teman, hari ini kita sekalian pasang spoiler juga ya. Nah, ini kenapa gua beli dua, nanti kita jelaskan di akhir video ya sambil kita pasang. Ini kita kesampingin dulu. Set. Oke, dan sekarang kita coba nyontek dulu ya yang originalnya kayak gimana nih. Nah, tuh kelihatan nggak? Nah, di sini tuh kan ini udah kelihatan jelas ya. Di sini logo VZ RAM, terus di atas ada Arai, dan di bawah ada Snail. Nih, tuh. Justru di bagian tengahnya sini tuh nggak ada ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kita bakal ngikutin, kita bakal niru percis dengan yang originalnya ya, teman-teman. Karena di sini kan nempel ya Arai sama Snailnya. Sedangkan nanti bakal kita pasang terpisah, Arainya di atas, Snailnya di bawah. Jadi nanti kita gunting ya, teman-teman. Bentar nih, lihat. Nih. Kalau diperhatiin di sini tuh ada logo Arai, terus di bawahnya ada tulisan helmet. Ada tulisan helmet. Nah, tuh kan hampir aja kegocek. Nih, teman-teman bisa lihat ya di sini tuh ada dua macam. Yang pertama ini logo Arai doang. Yang kedua ini ada Arai, terus bawahnya ada helmet nih. Tuh, kelihatan nggak ya?
Nah, berarti kita pakai yang ini ya teman-teman. Kita gunting dulu. Oke. Yang tulisan snail-nya kita rapiin ya. Nah, gini lumayan lah ya. Oke, sekarang kita mulai pasang ya teman-teman. Ini kita taruh dulu di sini buat nyontek. Oke. Pinggirin dulu. Set. Oke, nice. Nah, jadi ini si logo arraynya pas di atas tulisan VZ ya, VZ RAM ini. Nah, biar presisi kalian coba kekernya nih bagian atas ini nih. Ini kan ada dua ya, kayak gawang gitu. Bayangin kalian gawangnya ke bawah, terus si tulisan arraynya tuh ada di tengah-tengahnya ya teman-teman. Tuh, sama kan? Oke, kita buka dulu stikernya. Oke. Oh ya, jangan lupa bersihkan dulu ya area helmnya. Area yang mau kita pasang stikernya itu teman-teman boleh lap-lap dulu biar bersih dan pastikan nggak ada debu nempel ya. Oke, selanjutnya kita pasang aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seginilah ya, cukup ya. Set. Oke, nice. Oke, terpasang nih logo Arai helmet yang kecil ya di atas logo VZ RAM. Selanjutnya kita pasang tulisan snail di bawah VZ RAM-nya ya teman-teman. Kita buka dulu. Kumaha sih ya teh? Susah euy. Set. Oke, mana? Set. Oke, nice. Tadi udah kita lap ya. Jadi sekarang kita langsung pasang saja teman-teman. Tuh di bawah tulisan atau huruf R ya, R. Set. Terus ini R ada panahnya nunjukin ke huruf E-nya si snail. Terus snail ini sejajar dengan arah yang di atas. Oke, nice. Kita coba pasang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pasti ini nggak akan presisi 100% ya, cuman kita ya sebisa mungkin lah ya buat nyamain kayak yang aslinya ya teman-teman. Nah, sekarang udah sejajar, udah pas tuh. Oke, tuh cakep banget ya. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang berbeda. Nah, ini lihat ya. Kalau diperhatikan itu di area bawah yang original itu nggak ada apa-apa alias kosong ya. Nih kalau ini kan ada logo nih, logo TSR. Terus gue sempat lihat juga beberapa helm TSR yang diganti logonya. Justru si usernya tuh atau si ownernya tuh malah pasang logo arahnya itu di bawah gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman gue lihat referensi di sini yang original itu di atas. Ya udah kita mending ikutin aja yang aslinya ini ya teman-teman. Jadi langkah berikutnya kita bakal kletek stiker TSR kecil yang di sini ya. Oke, let's go. Kita coba pakai kuku dulu ya teman-teman. Susah nih kalau kalian misalkan punya scraper alat buat nyabut stiker tuh lebih enak ya karena di sini tidak proper alias tidak ada, jadi ya kita kulik aja lah. Oh, ini tuh kayak stiker cutting gitu teman-teman. Mungkin kita kletek dulu pelan-pelan. Nanti abis kletek gini kalau udah hilang kita bantu bersihin pakai minyak kayu putih ya. Atau coba kita langsung pakai minyak kayu putih aja ya. Bener juga. Bentar. Nih kita coba pakai minyak cap kayu putih dan lap ya. Feeling gua sih bisa ya. Kita totol dan kita coba gosok ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya bisa anjay. Tuh hilang. Ternyata hacknya begini ya teman-teman. Tapi tetap sih harus dibantu sama kuku juga, dikolotek-kolotek dulu. Oke, kita pakai minyak lagi. Kita gosok. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lihat bersih teman-teman. Beres deh kinclong tuh, lihat bagian belakang udah beres ya teman-teman. Oh ya, terus ini ada stiker apa lagi nih di bawahnya ya? Coba kita lihat. Nih di sini ada stiker di bagian kiri. Entah stiker apa itu tapi udah mirip tuh. Ini stiker apa ya tuh? Tuh. Ya pokoknya kita biarin aja lah. Terus di bagian kiri lagi di sini ada info size sama berat ya.
Tapi di sini ada 57 nggak tahu apa. Nah di sini ada stiker standarisasi helm Malay ya. Ini kita udah bahas di video sebelumnya juga. Jadi yaudah kita biarkan saja ketiga stiker ini menempel di bagian bawah ya teman-teman. Oke, bagian belakang udah beres. Sekarang kita lanjut ke bagian depan ya teman-teman. Let's go. Nah sekarang kita coba terawang dengan bantuan kuku kalian ya teman-teman. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi kalian nggak usah khawatir ya. Ini kayaknya nggak dipernis deh tuh. Harusnya mirip-mirip sih sama yang belakang. Mirip kayak stiker cutting gitu. Coba kita oles-oles dulu ya pakai minyak kayu putih. Iya sih, ini sama dan harusnya ini rada PR ya. Kudu bari ngopi ya, mah mau balik pilih lain, ngeletek-ngeleteknya. Kita coba pakai KTP ya teman-teman. Kita oles-oles lagi pakai minyak kayu putih. Putih nih guys, halus minyak kayu putih tuh nilai balonan tuh. Wek. Just. Supangin ini mah helmnya euy. Kita lanjut gosok-gosok lagi. 2000 years later. Kalau udah pakai minyak kayu putih itu lebih gampang, lebih lunak gitu stikernya. Jadi nggak usah terlalu tekan, takutnya merusak cat si helmnya ya. Oke, tulisan helmetnya udah hilang. Nih, jadi dapat learning di sini tuh emang kalian harus tiap beberapa waktu olesin aja pakai ini ya, kayu putih. Ini lumayan ada perbedaannya. Jadi ketika nyokelnya tuh lebih ringan gitu kalau udah dioles-oles minyak kayu putih. Ya, detik-detik terakhir. Semangat dan ya, alhamdulillah nih sudah hilang teman-teman. Kita poles dulu ya sedikit ya. Set. Oke, kita bersihkan dari sisa-sisa stikernya. Bagian dalamnya kita kodok dulu. Kita todong dulu ya, kita lap-lap. Oke, sudah bersih teman-teman. Sekarang kita pasang logo Arai ya. Ini kita harus semprot dulu pakai air biasa sih biar netral ya. Ntar pakai ini aja lah. Kita kucurin dikit ke sini, cerot. Oke. Set. Kita lap-lap dulu ya teman-teman. Oke, sudah bersih. Sekarang kita lihat dulu ya yang orinya bagaimana. Nah ini ya kurang lebih nanti bakal kayak gini. Tuh, patokannya dari ini nih, tulisan helmet ini. Nih, tulisan helmet. Nanti harus ada di tengah-tengah si visor tengah ini. Visor apa sih ini namanya? Diffuser ya? Ya itulah. Oke. Nah, jadi patokannya itu adalah ini kalian nggak boleh terlalu atas, nggak boleh terlalu bawah juga ya. Terus buat mastiin kanan kirinya biar center. Nih tips dari gua adalah ini feeling sih. Cuman teman-teman harusnya bisa ngerasain ya ini spasi bawahnya tuh berapa senti dan spasi atasnya berapa senti gitu. Ya kurang lebih segini lah ya nanti ya. Kita kletek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, jangan sampai keangkat. Set, oke. Kita pastiin nggak ada debu yang nempel di area helmnya ya. Kita lap lagi teman-teman. Set. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang ya teman-teman. Set. Oke. Kita tekan-tekan dulu sebelum dibuka lapisan luar stikernya. Nih tuh, ini kan sejajar nih. Terus si tulisan helmetnya ada di tengah-tengah ya. Nah terus buat mastiin dia lurus atau enggak, nih tulisan helmet ini bisa sejajar juga sama lurusnya si visor. Oke, ini udah mantep banget. Sekarang kita kletek bagian luar stikernya. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan ya. Set. Oke, anjay, cakep juga nih helm. Mantep cuy. Wah keren ya. Emang Arai ini tuh logonya cakep banget. Oh ya ini disclaimer ya, gue di sini bukan ngajarin beli helm KW aja terus kalian tinggal stikerin Arai aja biar keren gitu, enggak ya, karena di sini gue juga punya yang ori ya nih.
Nih, original Arai. Di sini nggak ada stiker-stikeran. Tapi di sini gua lebih ke ngedukasi gitu kan. Siapa tahu emang karena si TSR VZ RAM ini mirip banget dan kalian iseng pengen ganti, ya beginilah cara gantinya gitu. Oke, selanjutnya gua pengen bahas tentang visor replika atau KW ini ya teman-teman. Nah, kebetulan gua beli dua dari seller yang berbeda. Dan kenapa gua beli dua? Karena gua penasaran aja gitu dengan harga selisihnya tuh nggak beda jauh ya. Ya paling mahal beda 50.000 lah gitu. Cuman secara quality itu ternyata beda banget ya teman-teman. Jadi mungkin di video sebelumnya gua pernah bahas spoiler atau DFX2 yang original ya, yang udah dipasang di Nakano ini dibandingkan dengan spoiler yang replika gitu. Nah, tapi sekarang di sini gue lebih pengen ngebahas perbedaan antara dua spoiler KW ini ya. KW. Nih, kalau kalian perhatiin, ternyata titik-titik cetakannya itu lumayan beda ya teman-teman. Tuh lihat yang bagian bawah itu, ini ada 5. Nih, posisinya di sini nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 di tengah. Dan kalau yang satu lagi nih, kalau diperhatikan ini tuh beda gitu. Tuh posisi bekas cetakannya itu di posisi yang berbeda dengan versi yang sebelumnya. Cuman dari sisi bahan yang ini tuh lebih lentur gitu teman-teman. Terus warnanya itu bener-bener clear banget. Karena gua kan sengaja ya beli warna clear buat dipasang di TSR ini. Nah, kalau yang satunya lagi gua pesen yang clear. Cuman dari sisi warna itu nggak clear 100% gitu. Jadi dia kayak ada item-itemnya dikit banget walaupun tipis ya. Walaupun di sini gua nggak pesen yang smoke. Cuman kalau yang smoke sih harusnya kayak gini ya. Nih, smoke tuh dia lebih gelap. Ini tuh mungkin emang dia judulnya clear, cuman realisasinya itu nggak clearnya tuh nggak 100%, nya mungkin kalau dipersentasiin sekitar 95 lah atau 90% lah clearnya. Nah, terus dari segi bahannya kayak rada kaku gitu ya teman-teman. Kalau gua jujur sih ngejar dari warnanya ya, gua pengen yang clear 100%. Jadi untuk di helm TSR ini gua bakal pasang yang ini ya teman-teman. Oke, jadi itu info buat kalian kalau misalkan mau beli spoiler yang replika atau KW ya. Tapi ini minor sih, kalaupun emang teman-teman yang penting kepasang aja, ya udah bebas aja pilih yang mana ya. Tapi kalau gua di sini bakalan ngerekomendasiin yang ini nih teman-teman. Oke, sebelum kita pasang kita lihat dulu apa perbedaannya ya. Kita remind dulu dari video yang sebelumnya, atau kalau teman-teman pengen lihat video yang full ngebahas antara perbedaan original dan KW atau replika, kalian bisa tonton di video gua sebelumnya ya. Nanti gua cantumkan di deskripsi. Tapi yang jelas di sini perbedaannya nih, kalau teman-teman bisa lihat tuh di bagian atas ini tuh ada logo Arai-nya nih tuh, tapi lewat belakang gitu ya. Tuh kelihatan gak ya? Nih ada logo Arai, dan biar menyerupai yang ori-nya kita coba pasang juga stiker di area atas ini ya. Kita pakai stiker yang warna putih aja ya di sini nih. Oke, walaupun nggak 100% sama, cuman ya at least ada markernya lah, ada tandanya ini Arai gitu, Arai-arayan. Oke, kita buka dulu. Set, kita pastiin nggak ada debu juga di sini. Oke, nah kita pasang area sini ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Oke, nice. Nah, sekarang kita fitting ke helm TSR VZ RAM. Oke, dan teman-teman, setelah kita fitting di sini, ternyata ini tidak PNP ya teman-teman. Nih, tuh mentok. Terutama di bagian tengah sini tuh dia mentok nih, dia nggak bisa masuk. Karena idealnya adalah kalau kita mau pasang spoiler ini, nih, bagian topi ini tuh harus masuk ke area sini ya. Coba kita bandingin sama yang original ya. Tuh, lihat teman-teman. Jadi nanti tuh area diffuser ini bakal rata sama si spoilernya. Tapi kalau kita perhatiin lagi, ini lumayan beda nih antara diffuser RX7X sama model-model VZ RAM ya. Nih, yang gua beli ini sebenarnya spoiler harusnya buat RX7X ya, tuh mirip banget tuh. Lekukan antara spoiler dan diffusernya tuh sama gitu kan. Nah, kalau yang VZ RAM itu tuh beda, lekukannya dia cenderung lebih runcing gitu, lebih kayak nyaris 90 derajat gitu teman-teman. Jadi kalaupun topinya nanti masuk ke dalam, bagian sininya bakal naik ke atas gitu, jadi nabrak sama si diffusernya. Tapi nggak apa-apa, kita coba akalin dengan cara coak dulu di bagian tengahnya, biar area tengahnya bisa masuk ya. Tuh lihat, kelihatan nggak?
Let's go. Oke, biar nyoaknya rapi, tentunya kalian butuh grinder ini ya. Atau kalaupun emang nggak punya mesin grinder gini, kalian bisa pakai cutter gitu. Nah, langkah pertamanya, karena di sini ada lem ya, kita buka dulu lemnya. Sip. Dan kita coak bagian tengah ini ya teman-teman, sekitar 1 sampai 1,5 cm aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba fitting ya segini dulu. Ini 1 cm kurang lebih. Bisa masuk atau tidak, teman-teman? Set. Kurang kayaknya ya. Kita coak lagi. Harusnya udah cukup ya. Kita fitting lagi. Nah, ini tuh harusnya si topinya bisa masuk ke sini, teman-teman. Oh, kalau ini kan ada celah ya. Oke, nggak apa-apa. Sementara kita pasang kayak gini aja dulu ya, teman-teman. Biar di sininya kita nggak ngakalin lagi. Kita nggak usah nyoak lagi, tapi kita coba mentokin aja. Dia pengennya segimana ya. Nah, kurang lebih bakal segini ya. Oke, sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa coakan tadi ya, teman-teman. Oke, nanti di bagian tengah sini gua nggak bakalan pakai lem ya, jadi bakal gua cabut aja, nggak apa-apa. Takutnya nanti lem di sini bakal ngangkat si stiker yang ini nih yang udah tadi kita pasang. Jadi harusnya aman tanpa ada lem pun. Oke teman-teman, ini spoilernya udah kita bersihin ya. Terus bagian helmnya juga udah tadi kita lap-lap ya, pastiin nggak ada debu lagi. Karena kalau ini udah kepasang nanti kalian bakalan susah buat ngebersihin di bagian dalamnya. Oke, sekarang cara pemasangan spoilernya seperti biasa, kita potel dulu. Kita buka dulu sedikit dari bagian lem double tipnya ya teman-teman. Ternyata susah, kita harus pakai cutter dulu buat nyongkelnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka sedikit aja. Set, segini cukup. Terus kita buka di semua double tape-nya ya. Oke, semua double tip-nya udah kita buka tuh. Tapi bukanya setengah aja ya. Ini buat memudahkan dalam pemasangan nanti ya teman-teman. Oke, kita pasang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Nih, kita masukin bagian topinya ke diffuser. Oke. Nah, kalau udah dirasa center ya, kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Here we go. Set. Kita tekan-tekan lemnya. Oke, habis itu kita buka double tap ya. 1 2 3. Oke, nice. 1 2 3. Oke, nice. Kita tekan-tekan. 1 2 3. Nice. Yang ini 1 2 3. Set. Nice. Oke, kita tekan-tekan lagi. Semoga ini lemnya bagus dan bisa merekat dengan sempurna. Nih bagian tengahnya nggak usah dilem ya, nggak apa-apa. Karena ini ada logonya juga kan. Oke teman-teman, harusnya sudah selesai ya semuanya. Alhamdulillah pemasangannya lancar tuh. Lihat penampakannya jadi begini nih. Cakep, euy. Oh. Arai, anjay. Kemarin pas dicoba kan, pas belum pasang spoiler ini tuh dipikir-pikir nih tuh kayak teko, tahu nggak teman-teman, teko. Nah kalau kayak gini kan ada jambulnya lah ya di belakang, jadi ya nambah jadi pemanis lah ya. Tuh di sini jadi ada logo, ada 2 ya, logo Arai di helm dan logo Arai di spoiler. Sip, udah ganteng ini mah. Dan ini penampakannya. Cio, let's go, mutar. Yuhu. Hihi, mainkan Cio, let's go, muter lagi, set. Oke, keren ya, mantap. Thank you Cio. Oke teman-teman, jadi yang terakhir biar nyimpennya itu nggak berdebu ya, si helm yang baru kita modifikasi ini. Dan akhirnya gua beli sarung helm ala-ala juga nih. Ala-ala Arai nih, kita lihat ya, kita review sekalian gimana bagus atau enggak. Ini tuh dia pakai DTF nih kayaknya ini. Cuman ya dengan harga di bawah 100.000 harusnya udah oke lah ya. Ada ininya juga nih. SNC.
Ya ini DTF ya teman-teman tuh kelihatan. Nih kalau teman-teman lihat ini sarung bawaan si TSR itu dia disablon gitu, lumayan kasar. Cuman kalau dari sisi bahan harusnya ini lebih tebel ya. Nih yang ini tuh lebih tebel dan lebih halus juga. Yang penting kalau kalian beli sarung helm, usahakan bagian dalamnya tuh beneran lembut gitu ya, karena biar melindungi dari apa? Scratch gitu, dari goresan-goresan. Nih buat perbandingan, kalau ini adalah sarung helm ARA yang original ya. Jadi ARA itu emang dia ada 2 warna ya buat sarungnya ya. Mungkin ada lebih juga, gue kurang tahu. Cuman warna abu ini dan warna biru navy ini tuh emang beneran ada gitu yang orinya. Tuh kalau yang ori dia jelas dia disablon ya. Dan bagian dalamnya sebenarnya nggak terlalu lembut, cuman ya oke lah. Oke, jadi mulai sekarang gue nggak bakalan pakai sarung bawaan TSR-nya. Gue bakalan simpen ini di dusnya. Dan mulai saat ini helm TSR VZ Ram yang sudah menjadi arai ala-ala ini, gue bakalan kurungin pakai sarung helm dari arai ala-ala juga. Oke teman-teman, jadi segitu aja video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh bantu like dan komen kalau ada pertanyaan, dan mohon maaf kalau misalkan ada salah dalam penyebutan kalimat apapun. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa bantu di subscribe ya, karena subscribe itu apa Cio? Gratis. Gratis ya, betul. Biar gue lebih semangat lagi bikin video, bikin konten-konten lainnya ya teman-teman. Oke Cio, terima kasih sudah membantu ya Cio. Tos dulu, tos. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.